Yo halo guys, balik lagi sama gue Rizal Valentina. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini ya gue akan mengupdate seputaran Bitcoin, Ethereum, BNB, dan Matic lagi ya teman-teman ya. Matic lagi, jadi akan saya bahas untuk video kali ini. Jadi langsung aja ke inti videonya teman-teman ya. Jadi ini adalah pergerakan atau price action dari Bitcoin time frame 4 jam ya teman-teman ya. Jadi memang dia sudah nge-breakout ya teman-teman dari ascending channelnya. Bahkan sampai melebihi dari resisten yang di area 62.000 ya teman-teman. Tadi udah sampai hampir 62.000 sekian ya, 62.400-an lah, kisaran-kisaran itu teman-teman ya nih. Bahkan hampir 63.000 ya teman-teman ya dolar untuk si Bitcoin. Nah sekarang ini masih di area sekitar 62.000 dolar ya. Jadi memang untuk next target ya untuk si Bitcoin yaitu di ATH sebelumnya sekitaran 64 ribuan dolar ya teman-teman ya. Jadi itu adalah next target untuk si Bitcoin ya. Jadi mumpung lagi up seperti ini, saran saya tetap sama ya, jangan FOMO, jangan terlalu optimis ya. Kalau misalkan kita lihat dari segi beritanya juga ya, itu kan Bitcoin ETF bakalan mau diresmikan kan. Kalau nggak salah tanggal 17 atau 18 gitulah teman-teman ya. Bisa di US sana. Ya, jadi biasanya itu kan pas sudah menjelang hari H, biasanya market koreksi atau malah dump ya, sama kayak El Salvador ya teman-teman. Udah diberitakan dari lalu-lalu mau diresmikan dan sebagainya. Waktu El Salvador meresmikan, harganya malah dump ya, satu candle panjang gitu teman-teman ya. Jadi memang kalau misalkan kita lihat juga dari Elliott Theory ya teman-teman, jadi dari wave 1, 2, 3 dan ada 4-nya ini. Jadi nanti ketika pun terjadi dump, kita sudah mewanti-wanti. Dan sekarang ini kalau saya pribadi belum open posisi apapun gitu ya. Jadi sudah mulai cicil-cicil jual ya teman-teman. Jadi bukan waktunya buy. Itu kalau saran saya gitu teman-teman ya. Lebih waktunya untuk cicil-cicil jual ya, bukan waktunya untuk open posisi atau buy ya, atau nambah muatan gitu ya teman-teman ya. Jadi lebih baik waspadalah posisi-posisi sekarang gitu. Apalagi nanti udah nyentuh ATH. Kalaupun dia lewatin ATH pun ya teman-teman, kita masih harus tetap sabar dulu gitu teman-teman, sabar dulu ya, melihat kondisi market nanti lah teman-teman ya. Kira-kira ya Senin, Selasa, Rabu seperti apa perkembangan marketnya gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita acuan Elliott Theory masih mungkin sekali gitu ya teman-teman untuk adanya koreksi yang lumayan dalam gitu teman-teman. Itu adalah prosesnya ABC correction seperti September kemarin ini, ABC correction teman-teman ya. Bisa aja seperti ini terulang kembali gitu ya. Kemudian mendukung pattern falling wedge, akhirnya dia breakout ya. Nanti proses lagi 1, 2, 3, 4, 5 lagi ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk gambarannya. Oke, untuk si Bitcoin ini sendiri ya. Kemudian kita lihat untuk Bitcoin Dominance ya, ini adalah salah satu lawannya si altcoin juga ya. Jadi altcoin memang sudah naiknya ada peningkatan lah ketimbang hari-hari sebelumnya ya. Hari-hari sebelumnya Bitcoin Dominance cenderung naik gitu ya teman-teman ya. Altcoinnya masih stuck. Nah, memang beberapa hari belakangan ini altcoin udah lumayan ya, seperti Polkadot, kemudian 1inch, kemudian Matic, Habar gitu ya. Dan beberapa koin lainnya udah mengalami kenaikan yang lumayan ketimbang hari-hari sebelumnya ya. Jadi memang kalau sekarang ini potensinya apa terdekat ya, potensinya dia membuat yang namanya double top teman-teman ya. Jadi potensinya untuk dia jatuh lagi ke sekitaran 44 atau support di area sini ya. Itulah yang kita inginkan untuk si altcoin ya. Jadi memang Bitcoin dominasi atau dominasi Bitcoinnya itu turun dulu. Dan untuk harga Bitcoin ya kita berharapnya cenderung naik sedikit ataupun sideways aja di kisaran-kisaran 61.000, 62.000 ya. Sideways kisaran itu teman-teman yang saya harapkan sih seperti itu ya. Biar altcoinnya itu punya space lebih lah untuk naik lebih lumayan lagi harganya. Oke teman-teman ya. Jadi itu sekilas pembahasan. Tapi kalau misalkan skenario-nya berbeda, dia malah lanjut up teman-teman ya, nggak jadi double top ya teman-teman. Next target ke kotak ungu ini nih, di sini teman-teman. Nah di itu kisaran 47 sampai 48 ya. Jadi itu adalah area yang ya menurut saya next targetnya lagi. Nah di sini teman-teman, next target untuk si Bitcoin Dominance kalau memang dia ngebreak dari ya namanya double top ini. Oke, kemudian ini versi rupiahnya time frame 4 jam juga ya teman-teman. Nah, next target di kisaran 885 sampai 890 juta teman-teman untuk si Bitcoin ya. Dan next lagi di ATH sebelumnya itu kisaran berapa? Kisaran 950 jutaan teman-teman ya. Jadi itu untuk beberapa ini ya, target-targetnya udah digapai nih. Ya resistennya udah digapai oleh si Bitcoin. Jadi terdekatnya kisaran 885 sampai 890 juta. Ya teman-teman, kalau misalkan dia ngebreak di area situ pun ya potensi sekali untuk
hit ke ATH sebelumnya, teman-teman. Ya, untuk si Bitcoin ini sendiri ya kisaran 950 juta. Ya, jadi udah posisi sekarang ya wait and see lah gitu, teman-teman. Intinya seperti itu, teman-teman, wait and see. Ya, kemudian kalau kita tarik ini, teman-teman ya, tarik untuk ascending channelnya ya. Sebentar kita tarik dulu untuk ascending channelnya. Nah, ini ya, teman-teman, ascending channelnya kita tarik lebih panjang lagi. Ya. Jadi kalaupun dia nanti ada koreksi ya sangat mungkin hit di area berapa, bro, gitu kan pertanyaannya ya, teman-teman. Kalau misalkan kita pakai Elliott teori pun sekalipun ya ABC correctionnya saya pakai beras saja, teman-teman. Nah, ini ada garis putus-putus di tengah-tengah ascending channel ini yang bisa menjadi support dan resistance. Sebelumnya ini menjadi support nih ya, ini menjadi support juga ya, teman-teman ya. Dan next lagi bawahnya, area bawahnya ya, teman-teman. Jadi itu ada 2 titik. Ya, jadi ketika dia mungkin up sampai sini kemudian dia koreksi, teman-teman ya. Koreksi ya pasti pertama retest dulu resistance sebelumnya ini. Ya, kalau dia nggak kuat retest di area sini ya, di area sini yaitu kisaran-kisaran 860 jutaan, dia drop, teman-teman ya. Itu bisa saja OTW ke sini, ke area tengahnya ini. Atau sekitar 780 jutaan. Kemudian kalaupun dia mengalami pemantulan ya up lagi ke kisaran 840, 860 juta, lalu lanjut down lagi ke support bawahnya lagi atau sekitaran 720 jutaan, 730 jutaan, kisaran-kisaran itu, teman-teman. Kalau misalkan kita pakai Elliott teori, contohnya seperti itu ya. Ini adalah A ya, teman-teman, ini adalah B dan ini adalah C ya. Jadi ABC correction gitu, teman-teman ya. Jadi tetap harus berhati-hati aja, teman-teman ya. Ini adalah skenario aja, belum tentu fix seperti ini. Cuman gambarannya kurang lebih seperti ini jika pun nanti market mengalami penurunan yang lumayan gitu ya. Ada beberapa area penting yang mungkin sekali digapai oleh si Bitcoin ini sendiri gitu, teman-teman ya. Untuk jangka pendek dan menengahnya lah. Oke, teman-teman. Jadi ini untuk si Bitcoinnya. Oke, jadi posisi sekarang masih wait and see aja dulu, teman-teman ya. Nggak open posisi apapun. Tapi kalau misalkan kalian mau open posisi, ya kalian bisa dior kembali, oke. Ya, ini adalah BNB, teman-teman ya. Ini adalah BNB ya. Kemarin ini coret-coretan yang kemarin juga masih ada ya, teman-teman. Kemarin by the way saya lupa matiin komputer ya seharian. Dan ya, ini teman-teman kalau misalkan kita perhatikan ya, dia ini udah lewatin ya dari resistance sebelumnya. Dia kan udah retest nih kisaran 6,4 juta, dia udah retest dan up lebihin di 6,5 sampai tertinggi kisaran 6.665 ribuan ya, teman-teman. Nah, sekarang ini dia bakalan retest lagi nih, teman-teman ya, atau posisi akan meretest kisaran 6,5 juta rupiah ya. Jikalau dia kuat, teman-teman ya, kalau dia kuat up lagi resist terdekat ke kisaran 6,7 6,8 juta rupiah untuk si BNB ini sendiri gitu, teman-teman ya. Jadi targetnya masih sama ya, kisaran-kisaran 7,6 7,7 juta. Kalau misalkan kita lihat dari pattern inverse head and shoulder ini sendiri untuk si pergerakan BNB ya, jadi masih sama aja seperti yang kemarin saya cuman reminder kembali ya. Untuk support dan resistance terdekat dan bawahnya lagi kisaran 6,1 6,2 juta. Dan lebih bawahnya lagi ini kisaran 5,6 juta yaitu left dan right dari inverse head and shouldernya dari si BNB. Oke, teman-teman ya, udah saya infokan. Dan reminder lagi, next target resistance setelah dia hit kisaran terdekat ya 6,7 6,8 yaitu di kisaran-kisaran 7,1 jutaan. Ya, teman-teman, sebelum mencapai targetnya tadi 7,6 7,7 ya, teman-teman, itu untuk si BNB. Oke. Next lagi kita bahas untuk si ETH. Oke guys, jadi ini untuk si ETH ya. Ini untuk si Ethereum. Jadi progresnya dia lebih bagus ketimbang si BNB ya, karena memang dia masih lebih di atas dari EMA 21 dan 34 atau di area sini yang sebelum menjadi resist untuk si Ethereum, yaitu kisaran 51-52 juta ya, teman-teman ya. Oke. Dan dia ini masih struggling di area sini, teman-teman. Masih struggling di area sini ya, teman-teman ya. Dia masih struggling di area-area hijau ini ya. Kisaran berapa itu? Kisaran 53 sampai 54 juta. Dia masih stagnan di situ, teman-teman ya. Jadi next target terdekat masih kisaran 56-57 juta untuk terdekatnya dari si Ethereum ini sendiri. Ya, jadi hopefully ya, teman-teman, semoga Ethereum ini bisa istilahnya nendang kenceng ya, untuk pertanda dia outperform dari si Bitcoin ya. Itu yang pertama. Yang saya pribadi harapkan dia bisa tembus ngebreak dari 56-57 juta ya. Next target kisaran 59 sampai 60 juta rupiah untuk si Ethereum ya. Jadi di area sini, teman-teman. Nah, ya, next targetnya lagi untuk si Ethereum dan lebih atasnya lagi yaitu adalah ATH sebelumnya atau kisaran 64 juta rupiah untuk si Ethereum. Jadi ini ada beberapa PR-nya si Ethereum ya, teman-teman. Jadi minimal kalau saya sih ya, teman-teman, yang menurut saya minimalnya si Ethereum itu hit lah kisaran 56-57 juta rupiah lah, kisaran sini ya. Dia hit tuh, teman-teman. Nanti baru kita bisa analisa kembali seperti apa
Ethereum gitu ya teman-teman. Jadi kalaupun dia udah lewatin dan sideway ya mungkin retest lagi ke kisaran 54, 53 ya itu masih sangat wajar gitu teman-teman ya. Jadi itu ya intinya untuk ETH season masih menunggu gitu ya teman-teman. Ini belum confirm ETH season karena memang Bitcoinnya aja masih kuat gitu teman-teman ya, masih lebih cenderung menguat dibandingkan si ETH. Jadi belum bisa dikatakan ini adalah Ethereum atau ETH season. Ya walaupun kemarin sempat explosive movement ya teman-teman ketimbang si Bitcoin, kemudian dibalas lagi sama Bitcoinnya gitu ya. Oke. Dan next kita bahas Matic ya teman-teman ya. Ini banyak banget yang request Matic. Matic kemarin saya udah upload video tentang Matic, yang belum bisa nonton video kemarin ya teman-teman ya. Nah, jadi ini untuk Matic ya, dia sudah mengalami penguatan ya. Jadi target kemarin sudah saya infokan ketika dia mengalami penguatan. Kemarin itu saya bahas waktu video itu kisaran Matic itu 19.000 20.000 ya. Jadi targetnya itu di 22.000 dan dia udah hit ya teman-teman di sini ya. Target kedua untuk si Matic ini sendiri 22.000 udah hit ya, dan next target lagi di sini. Next itu kisaran 24.000 rupiah teman-teman ya. Jadi pertanyaannya apakah dia sanggup atau tidak? Gitu kan teman-teman. Tapi kalau misalkan dilihat seperti sebelumnya ya, nih misalkan seperti ini nih, dia dapat dorongan volume yang besar ya teman-teman. Kemudian ada beberapa candle merah, lanjut up dia ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada satu candle hijau besar itu melanjutkan kenaikan gitu teman-teman ya, ketimbang candle yang kecil-kecil gitu teman-teman. Jadi dorongan volumenya pun ini luar biasa ini untuk si Matic nih tuh ya, luar biasa untuk si Matic. Jadi kalau misalkan Bitcoinnya nggak bikin ulah ya, Matic menurut saya probabilitasnya masih cukup besar kalau untuk hit kisaran 24.000 sekian gitu ya teman-teman ya. Ini kalau misalkan kita lihat dari Matic sendiri ini ya teman-teman ya, ketika dia benar-benar rally teman-teman ya, ini benar-benar nggak ada obat men ya teman-teman. Ini time frame 4 jam loh ya, baloknya dan volumenya lihat ya, besar-besar nih teman-teman tuh ya teman-teman. Di sini ada volumenya juga didukung tuh ya. Ini konsolidasi sebentar ya, bikin bull flag pattern, kemudian up lagi teman-teman, baru dia soar ke bawah gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic ya. Bukan waktunya open posisi sih menurut saya gitu, karena agak-agak riskan gitu loh teman-teman, agak-agak riskan di kondisi seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian mau open posisi pun kalian bisa dior kembali ya. Dan yang nanyain support terdekatnya ya teman-teman, support terdekat dari si Matic ini sendiri kisaran 20.600 sampai 21.000 lah, kisaran 20.500 lah ya teman-teman, kisaran 20.000 ya. Jadi support terdekatnya untuk Matic yaitu kisaran 20.400 ya teman-teman, 20.400-an sampai 21.000 ya. Jadi ini adalah area support terdekat untuk si Matic. Nah ini teman-teman ya. Ya, ini adalah area support terdekat untuk si Matic. Ya, lebih baik menunggu ya teman-teman kalian, ataupun bisa dior kalaupun kalian udah yakin open posisi sekarang mau TP di 24.000 dengan segala worst case scenario-nya. Kalau udah siap ya silahkan aja. Ya, kalian bisa analisa kembali, bisa dior kembali, keputusan di tangan kalian buy dan sell-nya atau open dan close posisinya. Ya, di area berapa. Ya, teman-teman, jadi itu aja menurut pendapat saya mengenai Matic jangka pendeknya. Ya teman-teman, kalau next target lagi ditanyain nih, Matic next target di kisaran berapa bro di sini? Ya kisaran 25.900-an sampai 26.000 rupiah. Ya jadi ada beberapa target terdekat untuk si Matic, dan lebih atas lagi di kisaran-kisaran ini, di kisaran 27.900 sampai 28.000 rupiah. Ya jadi ada beberapa titik area target untuk si Matic ataupun resistennya dan support terdekat dari si Matic ini sendiri. Ya kalau support lebih bawahnya lagi kisaran berapa bro? Ya ini sebentar lagi guys ya, saya infokan ya sebelum menutup video ini. Nah ini ya kisaran 19.000 rupiah ya teman-teman. Jadi ini adalah beberapa support dan resistance untuk si Matic ya. Jadi hopefully dia masih ya minimalnya itu hit kisaran 24.000-an something ya teman-teman ya. Jadi itu untuk Matic, akhirnya dia ya lumayan lah ya teman-teman, naiknya lumayan akhirnya gitu ya. Itu aja. Kalau misalkan dia bisa break dan bertahan di 24.000 gimana bro? Ya bisa lanjut ke kisaran 26-28.000 rupiah untuk si Matic ini sendiri. Oke, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.